Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Nuruda. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukurlah dalam kondisi apapun ya. Oke. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas beberapa soal yang ada di fisika listrik magnet. Oke, semoga soal-soal ini berguna bagi kalian dan semoga bermanfaat nantinya. Oke, simak baik-baik video kali ini. Mari kita mulai. Nah, fisika listrik magnet yang saya share di sini ada beberapa contoh yang saya akan bahas di sini. Ada 4 soal. Yang ini nomor 1, kemudian ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4. Jadi 4 soal. Itu materinya macam-macam. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada sebuah toroida berjari 20 cm. Kemudian dialiri arus 0,5 ampere. Jika besar induksi magnet pada sumbu toroida adalah segitu, 1,2 kali 10⁻³ Tesla, maka hitunglah banyak lilitan. Oke, banyak lilitan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini ada apa saja. Yang diketahui ada apa aja di situ? Jari-jari ada R sama dengan 20 cm. Kemudian ini kita ubah ke meter dulu ya, yaitu 2 kali 10⁻⁻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 ⁻
0,5 ampere. Kemudian ada apa lagi? Medan magnetnya ya, B itu 1,2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Nah, yang ditanya adalah N. Oke, yang ditanya adalah N. Nah, kok kita lihat kayaknya bingung banget ya. Yang diketahui kayak gitu, terus kita akan menggunakan rumus yang mana? Nah, inilah gunanya kita ini nulis diketahui. Mungkin kalau bagi kalian yang model penghafal rumus, ya tentu kalian akan mencatat rumusan apa saja yang kita gunakan. Nah, ini ingat kembali terkait konsep medan magnet. Untuk berbagai macam bentuk, ada kawat lurus, ada melingkar, kabel melingkar, ada solenoida, dan yang terakhir adalah toroida. Nah, untuk toroida di situ ada rumus apa di situ? Dan sini pokok bahasanya adalah ini apa nih? Toroida. Ya, kita pakai rumusan apa di sini? B sama dengan mu 0 IN per 2 PR. Nah, ini di mana ini? Nah, di pusat. Nah, kita artikan di sini sumbu, berarti di sini adalah yang di pusat ya. Jadi sini sumbu kita artikan di pusat, sehingga kita bisa tulis di situ. B-nya berapa di situ? Kita terus B di sini ada 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian mu 0. Ya, mu 0 ingat suatu tetapan permeabilitas ruang hampa, besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya di situ sudah ada setengah ampere, 0,5. Kemudian yang ditanyakan adalah N. Oke, biarkan saja N seperti itu. Kemudian kita bagi dengan 2PR. 2pi R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, sehingga di sini kita bisa coret-coret ya. Kita pakai ini aja. Ini jadi 4pi ya, 4pi hilang. Kemudian di sini ada 0,5 sama 10 pangkat min 1. Ini sama ini hilang. Nah, habis. Sehingga
di sini kita sekarang tinggal jawab mulang balik itunya ya. Oke, berarti sebelah kiri masih ada berapa di situ? 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang sebelah kanan ada 5 kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikalikan n. Nah, sehingga di sini untuk n-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita bagi dengan 5 kali 10 pangkat min 7. Berapa ini? Oke, sekarang kita hitung manual ya. Ini bentar. Nah, di sini ada 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 7. Ini jadi 10 pangkat 4. Atau saya tulis sekarang jadi n sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 itu 1, 2 ya, 2, 3 per 5, dan n nya sama dengan berapa ini? 12 bagi 5 itu 2 ini ya. Ini tinggal bagi aja 12.000 bagi 5. Semoga kalian paham dan kalian cek sendiri untuk jawabannya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, untuk soal kedua ada 3 buah kawat yang masing-masing panjangnya 1 meter tersusun seperti pada gambar seperti itu. I1 nya 3, I2 nya 4, I3 nya 5. Tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat 1. Oke, perhatikan pada kawat 1. Nah, yang ditanyakan di kawat 1 sehingga di sini 1 akan berinteraksi dengan 2 dan 1 berinteraksi dengan 3 sehingga akan muncul seperti ini. F21 dan F31. Ini interaksinya. F21 interaksi 1 sama 2. F31 itu interaksi 1 sama 3. Nah, oke, setelah itu kita punya patokannya seperti ini. Ketika arah arusnya searah, ini arah arus searah, itu akan menghasilkan gaya Lorentz yang arahnya saling tolak menolak. Ini anggap aja nih yang kiri I1, yang ini kanan I2, sesuai gambar kan. Nah, sehingga kan yang ditanyakan di I1, sehingga yang kita ambil yang ini nih. Oke ya, yang kiri, sehingga arahnya kemana dari aturan ini? F nya ke arah kiri, sehingga F21 arahnya ke kiri. Nah, sedangkan untuk F 31 itu arahnya di kawat pertama itu arahnya ke kanan. Ini patokannya ya. Nah, tadi F21 mu0 I2 I1 L per 2 PR. Oh ya, ini ada kelupaan ya. Nah, kemudian mu0 kalian tentunya ingat suatu konstanta permeabilitas ruang hampa, besarnya ini 4B kali 10 pangkat min 7. I2 nya berapa di situ? 4. I1 nya berapa? 3. Panjangnya berapa? 1. Sudah, habis itu kita hitung yang atas. Oke, sederhanakan ya, sederhanakan dulu nggak apa-apa. Kemudian sini ada R. Apa itu R? Jarak antar kawat. Oke, R di sini adalah jarak antar kawat. R-nya berarti 2 sama 1. Jaraknya adalah 2 cm. 2 cm, dan ini saya ubah ke meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini kalian sederhanakan, tentu sudah bisa ya. 4B dengan 4B yang bawah ini 2B kali 2 coret, sehingga sisanya adalah kita peroleh adalah ini 4 kali 3 12, 10 min 7 ditambah 2. Ini. Kemudian F31 yang bersama ya, 4B kali 10 min 7, I3 nya adalah 5, I1 nya adalah 3, panjangnya adalah 1. Ya, kita coret-coret seperti biasa kan.
2pi sama 4pi, sisa 2, 5 sama 5 1, sehingga sisa 2 kali 3 sama dengan 6 ya, makanya seperti itu. Kemudian untuk resultannya F21 plus F31. Nah oke, untuk resultan di sini kita perlu lihat arah gayanya tadi. F21 arahnya kemana? Nih, arahnya ke kiri, sehingga di sini saya nulisnya minus. Kemudian F31 arahnya kemana? Ke kanan, tentunya plus kalau ke kanannya, sehingga kita jumlahkan saja. Min 12 tambah 6, hasilnya adalah min 6. Berarti sini arahnya, jangan lupa arahnya adalah ke kiri. Oke, itu untuk nomor 2. Lanjut. Oke, untuk nomor 3 ada sebuah kumparan dihubungkan dengan sebuah sumber arus searah. Kumparan tersebut mempunyai 25 lilitan dengan induktansi 4 mili Henry. Jika kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere, hitunglah flux magnetik di dalam kumparan. Oke, yang diketahui ada macam-macam tuh. Ada 25 lilitan, N, kemudian 4 mili Henry adalah induktansi dirinya, L simbolnya, kemudian ada arus listrik 2 ampere, I. Nah, ingat yang ditanyakan di sini ada flux magnetik, di mana simbolnya adalah ini, V. Yang besarnya sama dengan B dikalikan A. Nah ini tidak ada semua ini. Lalu bagaimana kita mencarinya? V sama dengan B kali A. Ya, kita mencarinya lewat seperti ini. Konsep GGL induksi. GGL induksi yang dari induktansi diri besarnya seperti ini. Kemudian dari perubahan flux seperti ini. Ya, ini perubahan apa namanya, GGL induksi dari perubahan arus, ini perubahan GGL induksi dari perubahan flux magnetik. Karena dua-duanya sama, ya udah kita samakan seperti ini. NdV per dt sama dengan LdI per dt. dt-nya kita coret di situ, sehingga deltanya pun juga sama. Nah, sehingga muncullah NV sama dengan L kali I. Jadi ditanyakan V, berarti N nya saya pindah ke ruas kanan ya, V sama dengan L kali I per N. Wih, alhamdulillah semuanya ada di situ. Nah, sehingga di sini ada N nya, L ya, L dulu ya, L nya ada 4 mili Henry, berarti mili di situ. Nah, karena mili berarti dia 10 pangkat min 3 ya, satuan utamanya kan Henry. Kemudian ada apa di situ? I nya berapa di situ? 2 ampere. Oke, dibagi dengan 25. Nah, sehingga sisanya segitu hasil hitungan kita. Terserah ini mau dijadikan desimal, silahkan saja. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 ada trafo yang diketahui perbandingan primer sekunder adalah 4:3, sedangkan perbandingan arus sekunder dan arus primer ada 5:3. Yang ditanyakan berapakah besar efisiensi transformator tersebut. Oke. Nah, oke, di sini saya menulis perbandingan dalam bentuknya seperti ini. Ini tadi apa ini? Kumparan primer sama kumparan sekunder. Berarti N, karena dia kumparan, berarti N primer dibanding dengan NS sekunder 4:3. Kemudian sisanya di situ ada sekunder dibandingkan primer untuk arus ya. Ini arus sekunder, arus primer 5:3 ya, udah dibandingkan seperti itu. Kemudian yang ditanyakan efisiensi. Nah, efisiensi sama dengan PS per PP kalikan 100%. Nah, untuk P nya sendiri kan perumusannya kita ingat kembali, perumusan P adalah V kali I. Nah, ini untuk masing-masing apa namanya output sama inputnya, sehingga untuk outputnya VSIS, inputnya VPIP.
Nah, di sini kan yang sudah ada IS IP-nya atau 5:3. Nah, untuk yang V-nya gimana nih perbandingan? Ini perbandingannya nih, VS banding VP. Kita gunakan konsep ini, konsep perbandingan. Setelah kalian mau bandingin gimana? Di sini saya membandingkannya NS per NP sama dengan VS per VP sama dengan IP per IS ya. Masih ingat ya seharusnya yang namanya transformator di sini antara V sama N itu berbanding lurus, sedangkan V sama I berbanding terbalik. Jadi kalau saya nulisnya atasnya S, untuk N sama V nya sama simbolnya, sedangkan untuk yang I dia berbanding terbalik, sehingga kalau di sini saya nulisnya S berarti di sini saya nulisnya P. Oke. Nah, sehingga dari situ NS per NP lah. Kalau di sini tadi kan saya nulisnya apa ini? NP per NS. Ya tinggal balik saja. 3 dibanding 4 sama dengan VS per VP. Oke, kita masukkan yang ditanya, yang perlu ini kan VS per VP nya 3/4, situ IS IP nya 5/3 kalikan 100%. Nah, 1,25 kali 100% sama dengan 125%. Oke, sebenarnya ini agak aneh di soal ini. Kenapa kok aneh lebih dari 100%? Itu penyebabnya kenapa saya bilang aneh. Ya walaupun agak aneh nggak masalah ya, yang penting konsepnya kalian paham. Harusnya yang namanya transformator tidak bisa lebih dari 100%, malah kalau dalam kenyataan dia kurang dari 100%. Ya sudah, ada soalnya seperti itu, saya cuma nyomot saja sehingga ya begini ya. Semoga paham. Terima kasih. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.